Ranti Maria. Karakter Melati terlihat menyimpan luka batin yang dalam. Nah, bagaimana Ranti membangun emosi untuk peran ini? Apa tantangan terbesar saat memerankan Melati? Terutama dalam adegan-adegan emosional menjelang pernikahan. Oh, ini Pak, yang spesifik scene-nya. Apakah ada kesamaan antara Ranti dan Melati dalam kehidupan nyata waktu awal-awal episode awal ini? Episode awal, Yang wow, udah yang lama saat sekali syutingnya, jadi aku lupa apa ya gender reveal ya, memang apa sama tantangan kamu terbesar? sama Amber. Oh iya, enggak sama orang. Oke, kalau aku sih sebenarnya memang dari dulu aku tuh lumayan enjoy scene-scene yang emosional atau dengan nangis-nangis gitu. Terus ditambah juga aku orangnya lumayan agak sensitif. Jadi kalau misalnya baca skrip adegannya bagus, kata-katanya bagus, itu aja aku udah bisa berkaca-kaca dari baca doang. Karena emang agak lumayan sensitif orangnya. Jadi apalagi kalau itu udah dieksekusi misalnya sama cinta, terus sama tekanan dari Mama Dian gitu sebagai Buniar, kayak gitu-gitu sih aku jadi lebih gampang ke trigger untuk apa ya ngerasain sakit hati yang Melati sih. Jadi sebenarnya aku enjoy sih, apalagi kalau lawan mainnya itu memberikan reaksi yang juga bisa membantu aku jadi semakin bisa menangis dan terharu atau emosional gitu itu jadi lebih gampang buat aku. Tapi kalau untuk kesamaannya Melati dan Hmm, ini sebenarnya tidak ada ya, karena aku hmm. tidak seperti Melati. Kalau Melati itu kan terlalu nurut, terus juga dia tuh manut kayak gitu-gitu ya. Kalau aku mungkin ada di posisi Melati, aku tinggalkan Wira. Mungkin Melati enggak ya. Jadi enggak sih, enggak mirip sih kalau untuk karakternya. Tapi emang Oh, Melati ini dia orangnya sensitif banget sih. Kadang-kadang kalau kita lagi syuting tiba-tiba dia kayak kaget gitu ada yang lewat katanya. Dia bisa ngelihat. aduh, Bukan begitu. Pergi. kan itu. Oh, dengerin lagi, agak mikir. Bagaimana kita Ben mempersiapkan diri untuk memerankan sosok yang kompleks ini? Seberapa besar chemistry Cinta Brian dengan Ranti Maria berperan dalam membangun dinamika antara Wira dan Melati? Itu Gimana? kita awalnya itu kita masih belum tahu bakalan sekompleks ini. Kita bakal mikir kayak oh ya semua istri kayak gitu kan kayak seperti biasanya happy. Nah, kita diskusi dengan sutradara kita. Dan itu nggak sekali itu terus-terusan terus dari awal episode tuh wah berapa bulan itu setiap kali kan kita ada on off-nya kan waktu promo. Itu bener-bener tiap hari didudukin, dikasih tahu kalian mainnya kayak gimana, take sekali, oke, kita ulang lagi, kita coba yang kayak gini, Versi lain. versi lain. Nah itu berkali-kali, jadi sebenarnya kita develop tuh banyak yang kita udah coba-coba itu banyak sebenarnya. Sampai kita ambil keputusan, oke, Wira karakter yang seperti ini aja yang kita mainkan. Untuk beberapa episode ke depan, nanti baru evolve ke karakter-karakter baru lagi. Sebenarnya jadi Wira tuh karena aku banyak scene sama dia, aku tuh amazed banget sih sama Cinta karena sebenarnya agak struggle ya mainin Wira yang aku lihat gitu karena Cinta selain dia harus bisa mengeksekusi peran dia yang bisa dibilang sebenarnya dia kan nggak tegas, tapi at the same time juga dia nggak punya pilihan gitu kan karakter Wira ini gitu. Dan dia kadang-kadang di beberapa golden scene dia harus mainin dua kali dengan versi yang berbeda gitu. Emosi yang dia bawakan harus berbeda karena Opa Uli suka request itu. Jadi nanti dia mau pakai yang mana kan terserah Opa gitu kitanya. Cuman dia harus dua kali aja itu menurut aku udah lumayan berat sih sebenarnya. Jadi hebat dia. Terima kasih. Tapi aku senang ngelakuin itu karena ya kembali lagi Opa, Opa dan ke kamu juga kan nanti selalu support di set tuh dia support banget. Jadi mau scene-nya seberat apa dia kayak yaudah nggak apa-apa aku bantu dan dia bantunya walaupun kamera nggak ke dia nih, cuman ke aku Hmm. aja jadi ulangnya di aku nih misalnya coba lagi bikin yang baru ke aku versi lainnya ke aku dia tetap bantunya full itu yang buat aku mainnya jadi bisa enak gitu walaupun versi lain berbeda dengan yang sebelumnya bedanya jauh ya Hmm. by the way bedanya jauh itu aku bisa maininnya full gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti prosesnya nggak gampang juga jadi Wira ternyata ya. buat, Lumayan, Susah, ada buat berbagai aku nggak gampang sih. susah sih. Dini Anipam. Aura tampaknya menjadi salah satu karakter yang memicu konflik emosional. Bagaimana Dini melihat sisi lain dari karakter Aura? Kalau melihat dari sisi lainnya, sebenarnya Aura ini sebenarnya kasihan ya.
kasihan dan sedih gitu karena dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari kecil. Dia tuh selalu tidak beruntung hidupnya. Jadi dia memiliki ambisi untuk gimana nih caranya saya hidup enak gitu. Saya hidup enak, saya pengen juga kayak orang-orang, kayak bahagia gitu. Terus juga mempunyai keinginannya. Pokoknya apa ya? Saya ngeliat aja sedih dan kayak sebenarnya prihatin gitu ngelihat sosok Aura ini. Dia hidupnya sangat tidak beruntung. Oke. Ini itu juga sih yang menurut aku kenapa Seharum Cinta Melati ini kayak wajib banget ditonton juga karena emang di sini tuh semua karakter itu punya alasannya masing-masing gitu loh. Kayak misalkan Aura kenapa dia jadi kayak gitu itu ada alasannya. Rifat, Buya dan Melati semua itu punya alasannya dan semua itu kita di sini dibuat benar-benar karakter itu jelas, backgroundnya juga lengkap. Jadi orang tuh juga paham gitu loh gimana ceritanya segala macam gitu loh. Jadi makanya emang kita berusaha semaksimal mungkin untuk nampilin yang terbaik karena emang ceritanya juga emang bagus banget gitu sih. Dan di sini nggak ada yang hitam, benar-benar hitam, terus nggak ada yang putih. Kalau putih Nggak ada yang hitam putih, abu-abu. nggak ada yang abu-abu. Oke. Untuk junior ya. Nah, ini kita lagi ngomongin karakter nih. Untuk karakter Rifat kan dikenal sebagai misterius dan penuh rahasia nih. Ya kan, dan bahkan konfliknya belum kelihatan Rifat tuh kayak gimana sekarang, masih tahap yang masih dendam aja. Nah, bagaimana sih seorang junior itu mendalami peran tersebut agar terasa hidup dan meyakinkan di layar? Gimana ya? Saya nggak tahu, Mas. Nggak. Kalau gimana saya memainkan si Rifat sih sebenarnya emang kalau dari kita ulang dari awal promo-promo sih cukup complicated banget ya. Karena awalnya itu juga karakter Rifat dibikin lebih dark banget gitu. Sampai akhirnya ya pas di episode 4 ke atas tuh baru kita nemu oke, kayaknya lebih cocok karakter Rifat kayak gini, dibikin kayak gini. Karena emang awalnya kita agak bingung dengan karakter Rifat nih mau dibawa kemana gitu. Cuma kan emang ya untungnya sih kebantu dengan sutradara kita, Bapak Marudara, kita dibantu sama dia yang dia tuh selalu benar-benar ngejagain kita banget gitu loh. Benar-benar ngejagain tiap scene-nya gimana, tiap emosinya itu sambungan emosinya sebelumnya seperti apa. Jadi ya kita sebagai pemain malah jadi lebih mudah untuk memainkan karakter kita karena disupport dengan sutradara yang sangat-sangat detail dan profesional gitu. Untuk Rifat dan Wira atau Cinta dan Junior, siapa di antara kalian yang lebih sering bikin mood di antara pemain yang lebih sering bikin mood di antara pemain lagi pas syuting? Oh, masa naikin mood? Nggak ada sih, kita berdua menjatuhkan mood mereka sih. Oke. Yang paling iseng siapa? Mungkin cinta. Junior. Enggak, sebenarnya yang paling iseng Kevin Kambe. Iya, setuju. Tapi kalau di antara berdua Cinta, karena emang dia orangnya ketawa-ketawa. Mana? Aku cuma berkokok, salahku apa sih? Nanti sama Dini pernah jadi korban isengan Junior sama Cinta. Tiba-tiba ada ayam. Ayam siapa tuh? Nanti sama Dini pernah jadi korban isengan Cinta sama Junior nggak? Gila sih. Kita berdua. Masalahnya on cam, off cam sama aja. Bahkan live kayak gini aja kita harus menghadapi mereka kayak gini setiap hari, Kak. Kakak bayangin nggak? Kayak kita setiap hari syuting dari jam 9 pagi sampai selesai itu menghadapi trio kuek-kuek. Cinta Brian, Junior Roberts, dan Kevin Kambe. Itu perfect. Kita tuh sebenarnya cuman ini loh, kita tuh membantu kalian agar kalian itu tidak ngantuk gitu. Kita makanya selalu bawa semuanya untuk jadi fun. Oke, nanti kalau lu tidur kita gitu ya, aku sama Dini ya. Nggak, tapi seru sih Kak, menurut aku daripada dapat lawan main atau lingkungan di lokasi syuting yang mereka memilih untuk menyendiri, nggak mau gabung, nggak mau bonding. Nanti ngomongin diri sendiri ya? Hey, aku bukan karakter. Gue baru mau muji-muji, nggak jadi Kak. Nah, serius. Jadi lebih baik kita tuh punya teman-teman yang memang agak-agak
gila sedikit, tapi mereka tuh bener-bener mau bonding, mau Katanya ngobrol, mau ngobrol, mau berteman gitu. Jadi ya tetap seru sih, walaupun kadang-kadang kita capek dan tetap harus menghadapi orang-orang kayak gini, cuman kayak ya lebih baik begitu. Nah, kamu mending aku sama Junior setiap hari sampai di rumah bareng terus gimana? Ya derita lu ngambil bareng jadi Lah, lebih baik. makanya kita aja nggak capek, kenapa kalian capek? Itu kan aneh. Aku aja sama Junior nggak capek gitu loh. Kayak biasa aja gitu, happy gitu. Kenapa kamu capek? Aneh deh, ini kayak nggak normal. Ya coba ya suruh orang lain di posisi aku sama Dini, kalau nggak capek Cobain. enak. Enggak, karena energi Sama- mereka sama kan, sama-sama Oke. sama-sama gila. Benar. Kami Oh, Dini ada mau namain ya? Iya, bingung ya ketawa terus ya. Iya emang nanti nggak bisa serius emang, maafin ya. Ya nggak apa-apa. Ini Dini Udah ada mau dimaafin. namain. Kalau Dini ada mau namain dari penjelasan nanti Maria tadi. Terkait cinta sama Junior. Cuma karena Jawaban aku cuman kayak gitu. Enggak, tapi seru sih karena waktu pertama kali aku kenal mereka pun kayak orangnya ternyata seru banget, langsung ngobrol gitu, langsung kayak bercanda-bercanda. Jadi membikin apa ya, nggak kaku gitu walaupun kayak baru pertama kali syuting Orang bareng kamu diajak mereka. ngobrol, kamu ke mobil. Hah? Bohong banget. Diajak ngobrol hilang mana nih Dini? Oh, Ya, hilang. Padahal kasihan ke bagus-bagusin Andika mereka loh di berdua ya. sini. Please. Padahal Oke. bagus-bagusin mereka berdua nih, gimana nih Ranti? Ya udahlah ya. Iya, malah jatuhin ya ternyata. Iya, Parah capek. ya. Air susu dibalas Oke. dibalas dengan air tuba ini.